Ketika berbicara soal pendidikan, kami percaya bahwa tidak pernah ada kata berhenti belajar. Setiap dari kita, muda, tua, terlambat ataupun tidak, memiliki kesempatan yang sama dan setara untuk kembali serta terus belajar. Sebab, dengan belajar, setiap orang dapat menjadi apa saja, membuka pintu-pintu perjalanan baru yang belum pernah dilewati sebelumnya. Dari keyakinan tersebut, Sanggar Kegiatan Belajar Kota Tasikmalaya tumbuh, memberikan harapan dan menyebarkan pesan bahwa setiap warga berhak untuk belajar. Didirikan oleh pemerintah daerah, Sanggar Kegiatan Belajar Kota Tasikmalaya hadir sebagai satuan penyelenggara lembaga pendidikan non-formal yang berikhtiar untuk menyediakan layanan pendidikan bagi setiap warga belajar untuk dapat menuntaskan kembali pengalamannya di bangku sekolah yang sempat terputus dan untuk dapat membuka peluang-peluang dari pengembangan keterampilan agar setiap dari mereka dapat berdaya bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi untuk SKB sendiri, itu sebenarnya tujuan berdirinya SKB di Kota Tasik itu gimana sih Pak, atau awalnya? Baik, SKB, Sanggar Kegiatan Belajar, hadir dalam rangka berikhtiar memberikan layanan untuk masyarakat, untuk warga belajar yang kebetulan dari sisi daya dukung ekonomi orang tua ataupun juga keterbatasan usia yang kebetulan tidak bisa masuk ke jenjang pendidikan formal, maka wahana untuk ada kesetaraan bahwa warga masyarakat wajib belajar, SKB hadir untuk memenuhi harapan itu. Masyarakat bisa mengikuti apa yang ada di SKB dan dengan pelayanan pemberdayaan yang ada di SKB, sehingga nanti masyarakat ketika sudah tidak mengikuti pembelajaran di SKB bisa mengembangkan dirinya untuk penambahan perekonomian mereka gitu. Untuk sampai pada tujuan mulia dan manfaat yang diharapkan tersebut, SKB menyelenggarakan lebih dari 3 program besar, yakni program kesetaraan untuk anak-anak putus sekolah, program keterampilan untuk warga belajar mengembangkan keterampilannya, dan program kelompok bermain untuk pendidikan anak-anak usia dini. Program kesetaraan sendiri terdiri dari program kejar paket A, paket B, dan paket C. Dalam program ini, anak-anak atau masyarakat yang sebelumnya putus sekolah dapat melanjutkan kembali pendidikan di bangku sekolah non-formal dan mendapatkan ijazah sekolah sesuai dengan tujuan wajib belajar 12 tahun. Sementara itu, pada program keterampilan, SKB menyelenggarakan ragam macam kelas keterampilan, mulai dari kelas menjahit, kelas tata boga, kelas tata rias, hingga kelas komputer. Dalam ruang-ruang kelas ini, SKB menghidupkan kembali semangat untuk memberdayakan diri melalui pendidikan. Harapannya, para warga belajar dapat tumbuh dan lulus dengan keterampilan yang memberikan harapan bagi dirinya dan orang di sekitarnya. Pada program kelompok bermain, SKB menyelenggarakan sekolah untuk pendidikan anak-anak usia dini atau PAUD yang bertempat tinggal di sekitar lingkungan SKB.
ingin melanjutkan sekolah, tapi tidak keburu buat melanjutkan sekolah, jadi akhirnya memutuskan di sekolah di sini aja, di paket C. Mungkin dari segi bersosial, ya dulunya saya kurang bersosial sama orang lain, nggak suka berkerumun sama ngobrol sama orang lain gitu. Mungkin karena lingkungannya ramah dan enak buat komunikasi, ya nyaman. Seru sih, happy gitu, jadi nggak beban karena mungkin disesuaikan dengan waktu, nggak diwajibkan mesti hari apa gitu, nggak, jadi disesuaikan dengan waktu kita gitu. Kalau ada yang mau ikut kursus menjahit khususnya ya, nggak usah ragu-ragu di SKB, karena yang pertama yang saya tahu banyak yang minat kursus tapi kendalanya di administrasi, di uang gitu. Di SKB murah, terjangkau lah, benar-benar terjangkau, nggak usah ragu, jadi minat kita tersalurkan gitu, terus sampai nggak jadi beban sama keurus yang udah punya anak gitu. Nggak usah ragu-ragu, sok aja masuk karena memang murah gitu. Perkenalkan, nama saya Epi Siti Mudrika. Kebetulan saya owner dari Rumah Kayu Bordir and Fashion. Jadi di sini saya tidak hanya menjual baju, tapi saya menjual seni bordirnya gitu. Jadi saya ikut gabung ke SKB, jadi siswa di SKB, belajar menjahit, dan alhamdulillah 3 bulan waktu itu belajar. Tapi alhamdulillah bisa bikin pola apapun selama 3 bulan itu karena hadirnya rutin setiap hari. Waktu itu murah banget di sana. Sangat memberikan betul-betul pelajaran yang memandirikan, dan hasilnya juga memang untuk bisa mandiri gitu, alhamdulillah. Jadi gini, untuk yang punya keinginan, punya kemampuan, dan punya kemauan, jangan cuma mau aja, tapi coba kita bergerak. Jangan malu kita belajar menjahit di SKB. SKB apa? Bukan tempat kursus yang bonafide atau apa. Itu sebetulnya SKB itu bagi saya luar biasa. Memberikan pola dasar yang memang dasarnya akan jadi sesuatu yang luar biasa seperti ini gitu. Jadi jangan malu, jangan takut. Ikutlah, belajarlah selagi kita mampu, selagi kita bisa. Gali kemampuan kita, explore kemampuan kita, jadikan sesuatu yang berharga buat diri kita dan buat lingkungan sekitar gitu. Cerita itu hanya beberapa dari sekian banyak orang yang sudah berdaya karena SKB. Cerita tentang mereka yang mau untuk bangkit, belajar, dan berdaya karena melalui panggilan warga belajarlah kami percaya bahwa di SKB belajar bisa dimulai kapan saja dan oleh siapa saja. Warga belajar bangga sekolah di SKB.